saya katakan afdol. Karena orang yang batal wudu berdoa pun boleh, tapi afdolnya adalah dalam keadaan suci menghadap kiblat. Syukur lagi kalau jenengan batal wudu terus banyak berdoa, wah luar biasa. Ini berarti hebat. Dan doa ini kenapa kok lama gitu ya? Karena kita tidak sering mengasah, kita tidak sering mempertajam. Kalau boleh saya sebut, hampir rata-rata kita berdoa cuman ba'da sholat. Nek kira-kira peso itu biasa seharinya 5 kali dengan setiap waktu itu tajam mana. Maka jangan heran kalau kemudian ada orang berdoa kok langsung dikabulkan sama Allah. Lah karena saking tajamnya dia mengasah, dibiasakan berdoa minta. Saya sering sampaikan ibu-ibu kalau habis berasnya jangan minta sama suami, minta kepada Allah. Itu namanya berdoa. Ya Allah, beras saya habis, ya Allah, saya minta beras kepadamu. Begitu. Anak mau jajan, saya tidak punya uang, ya Allah, kasih saya uang. Atau kadang memang untuk mendapatkan jajan tidak harus dengan uang. Kadang-kadang cara berpikir kita memahami kehendak Allah itu di situ. Jadi jangan menurut kita. Kalau menurut kita selalu tidak sama. Ketika kita mau memperhatikan kejadian-kejadian kehidupan ini luar biasa. Saya kasih contoh. Ada orang punya hutang. Kalau hari ini misalnya tanggal 27 ya. Kemudian tanggal 4 itu deadline, 4 Juli. Deadline itu artinya harus bayar. Jadi tanggal 4 Juli harus bayar, padahal sekarang tanggal 27 berarti kurang lebih 1 pekan. Apa yang terjadi? Sudah di deadline, hutangnya harus bayar, kontrak juga harus bayar. Tanggal 7 Juli dia berdoa kepada Allah, ya Allah bayarkan kontrakan saya, ya Allah bayarkan hutang saya. Di tanggal 27-nya Juni anaknya sakit, masuk rumah sakit. Gimana coba? Kalau orang berpikir, lah ya wong saya itu minta dibayarkan hutangnya, minta dibayarkan kontraknya, malah dikasih anak sakit. Kalau orang sudah terbiasa mengasah dengan doa dan terbiasa husnudzon kepada Allah, dia akan mengatakan bisa jadi anak saya sakit itu ada jalan keluarnya. Ada nggak yang seperti itu? Jarang ya. Kadang malah merasa menjadi beban. Apa yang terjadi? Justru anak sakit inilah betul dia memang menjadi jalan keluarnya. Akhirnya dia tidak pernah ngomong dengan teman-temannya kalau anaknya sakit, tapi Allah memberitahu. Terserah Allah melalui bagaimana, kemudian akhirnya terhimpunlah dana cukup untuk bayar rumah sakit, cukup untuk bayar hutang, dan cukup untuk bayar kontrakan. Di mata kita anak sakit ini ada bagian daripada beban dan musibah baru. Tapi Allah berkehendak lain, karena setiap keputusan Allah itu pasti baik. Innallaha thayyibun, sungguhnya Allah itu maha baik. Jadi apapun yang diputuskan oleh Allah itu sebenarnya kebaikan. Dan bisa jadi ini memang bagian daripada cara Allah mengabulkan doa kita. Makanya saya mungkin pernah cerita, ini kenyataan, apa yang saya sampaikan ini nyata-nyata. Ada seorang teman saya itu kerja di salah satu lembaga kesehatan atau biasa disebut rumah sakit. Suatu ketika dia konsultasi dengan saya tentang masalah, karena hidupnya itu kontraktor, kontrak itu. Akhirnya ada tawaran perumahan, apa namanya itu, KPR. Ya 1 bulannya itu kalau tidak salah angsurannya 800.000 waktu itu. Saya sudah bilang kamu itu ngontrak dulu saja, itu lebih baik daripada kamu beli KPR dengan cara bunga berbunga, riba. Saya bilang, enggak Ustaz, ini saya hitungannya begini, daripada saya ngontrak kan sekian. Kalau hitungannya akal, betul kan? Akal kan begitu, kalau saya kan syar'i. Coba jangan pahami, saya berpikirnya syar'i agar kamu terhindar dari kemaksiatan namanya riba. Tapi dia berpikirnya adalah hitungan akal. Apa yang terjadi? 4 bulan kemudian dia datang lagi ke tempat saya mulai mengeluh, waduh berat, ternyata berat. 800 nampaknya tapi berat. Saya ingat saya ini, qadarullah, teman saya ini masuklah penjara. Coba, lebih berat lagi ya? Lebih berat lagi. Kenapa? Karena istrinya kan single fighter nih, mencari dana untuk bayar perumahan. Lalu suaminya masuk penjara, apa yang terjadi? Justru ketika suaminya masuk penjara, itu istrinya mampu melunasi hutangnya dan menjual rumahnya, dan dia bisa beli rumah tanpa hutang. Coba, mau ngomong apa ya kan? Orang melihat dari satu sisi adalah seakan-akan masuk penjara sebuah beban baru, masalah baru, tapi di satu sisi lain masalahnya jadi selesai. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita cara berpikirnya seperti itu tidak akan ada yang namanya mengeluh, tidak ada. Mengeluh masalah ekonomi, masalah ini tidak ada masalah ekonomi, tidak ada. Walaupun kondisinya carut-marut seperti ini ekonomi Indonesia itu kalau kita itu sandarannya kepada Allah tidak akan ada keluhan. Lah saya itu tadinya tokonya rame Pak Ustadz, sekarang jadi sepi. Apa yang jenengan pikirkan? Kalau saya berpikirnya, bisa jadi saat rame itu saya bersandarnya bukan kepada Allah tapi kepada penghasilan yang saya cari melalui warung saya. Tapi begitu kita sepi, akhirnya kita kembali kepada Allah, minta, ya Allah kok jadinya sepi. Artinya apa? Ketika kita diberi musibah, warungnya jadi sepi itu,
Allah berkehendak kita itu kembali kepada Allah agar meminta lagi kepada Allah. Kenapa? Di saat ramai kamu tidak minta kepada Allah, sandarannya bukan kepada Allah, tapi sandarannya kepada hasil warung. Paham sampai di sini ya? Jadi kalau cara berpikir kita itu seperti itu, nggak ada yang susah sebenarnya. Ini harus ditransfer, kalau jenengan sebagai seorang suami transfer ke istri, transfer ke anak. Kita itu tugasnya adalah bagaimana melatih anak-anak kita itu memiliki keyakinan yang kuat. Jadi nanti sudah tidak ada rasa khawatir lagi. Jenengan begitu meninggal itu sudah nggak berpikir anak itu nanti makan apa, rumahnya di mana, kerjanya gimana, itu tidak berpikir. Kenapa? Karena sudah disiapkan semuanya oleh Allah.